Shalom saudara, kita kembali berjumpa di dalam pembahasan tentang Roh Kudus, melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, di mana saya pada bagian yang pertama menjelaskan keadaan jemaat Korintus. Secara khusus kita akan bahas tentang bahasa roh, karunia bahasa roh. Karunia ini akhir-akhir ini menjadi polemik kembali karena ada dua orang pendeta yang cukup terkenal mengatakan atau mengklaim bahwa berbahasa roh itu meningkatkan imunitas tubuh. Terlepas dari benar atau tidaknya, ini cukup menarik saudara. Saya tidak akan masuk ke dalam polemik tersebut, ya benar atau tidak, dan juga ada polemik juga mengenai lafal dari bahasa roh, mana yang benar gitu ya. Kita seringkali mendengar sindiran berbahasa roh dengan kata-kata silaba-laba, sandal lama, sandal baru gitu ya saudara ya. Tetapi kenyataannya bahwa Roh Kudus memang ditegaskan, Alkitab menegaskan bahwa Roh Kudus memberikan karunia-karunia kepada gerejanya, saudara. Dan Paulus secara khusus menulis di 1 Korintus bahwa memang karunia-karunia Roh Kudus itu ada, saudara. Jadi saya juga adalah hamba Tuhan yang mempercayai karunia-karunia Roh Kudus itu ada dan masih berlaku sampai dengan sekarang. Cuma yang menjadi persoalan, praktek-praktek tersebut seringkali tidak sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Banyak gereja-gereja sekarang mempraktekkan karunia Roh Kudus, manifestasi roh itu dengan cara-cara yang sama sekali Alkitab tidak pernah mengajarkan, saudara. Apakah itu dari Allah atau bukan, itu menjadi persoalan sendiri, saudara. Saya hanya menjelaskan dari sisi apa yang dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Korintus. Baik, kita buka secara khusus di 1 Korintus pasal 12, saudara. Kita lihat pertama adalah latar belakang kenapa Paulus membahas tentang karunia-karunia Roh Kudus ini. Pertama, kalau kita lihat di 1 Korintus pasal 12 ayat 1 dan 2 dan 3 bahkan nih saudara. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi memang Paulus sengaja menulis atau menjelaskan tentang karunia-karunia Roh Kudus dalam praktek berjemaat, karena memang jemaat Korintus mempraktekkan karunia-karunia tersebut. Seperti yang saya jelaskan di bagian pertama, bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang cukup unik karena jemaat tersebut mempraktekkan seluruh karunia-karunia Roh Kudus. Kita melihat di 1 Korintus pasal 12 seluruh karunia-karunia Roh Kudus dipraktekkan di dalam ibadah mereka. Ada karunia iman, karunia berkata-kata dengan hikmat, pengetahuan, bahasa roh, nubuat, menyembuhkan, segala macam, saudara. Kalau membedakan roh, semua dipraktekkan di dalam jemaat Korintus, saudara. Dan Paulus mendengar hal itu, ya. Oleh sebab itu Paulus bertanggung jawab untuk meluruskan, ya. Oleh sebab itu beliau menulis surat ini sebagai surat pastoral penggembalaan, itu surat untuk memberikan didikan penggembalaan kepada jemaat Korintus secara khusus mengenai praktek karunia-karunia Roh Kudus di dalam jemaat Korintus, saudara. Sebab itu di dalam ayat 1 Paulus menulis, sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya, gitu ya. Jadi Paulus merasa atau mensinyalir bahwa jemaat Korintus mempraktikkan karunia Roh Kudus, tetapi mereka tidak tahu kebenarannya seperti apa, saudara. Sehingga Paulus merasa penting dan perlu dan bahkan harus menjelaskan kebenaran karunia Roh Kudus seperti apa, saudara. Ya, jadi ini tanggung jawab beliau sebagai gembala, sebagai orang yang melahirkan jemaat tersebut, saudara. Lalu di ayat 2-nya Paulus mengkaitkan karunia-karunia Roh Kudus tersebut atau praktek-praktek karunia Roh Kudus tersebut dengan ayat 2 dan 3. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus, saudara. Rupanya di dalam jemaat Korintus ini, yang seperti saya jelaskan di video pertama, jemaat Korintus sebagian besar latar belakangnya adalah dari penyembah-penyembah berhala, saudara.
Ya, Paulus menjelaskan bahwa dahulu sebelum mereka percaya kepada Kristus, sebelum mereka mengenal Allah, mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Mereka yang tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Jadi Paulus mengingat kembali bahwa jemaat Korintus itu dahulu sebelum menjadi orang percaya kepada Allah, itu menyembah berhala tanpa berpikir, ditarik oleh berhala-berhala tersebut. Paulus mengingatkan bahwa berhala-berhala walaupun sebenarnya patung yang kosong, berhala-berhala yang bisu, yang punya tangan tidak bisa berbuat apa-apa, yang punya mata tidak bisa melihat, yang punya telinga tidak bisa mendengar, yang tidak bisa bertindak apapun, tetapi di dalamnya ada pesona menarik mereka untuk datang menyembah, saudara. Ini persoalan, saudara. Patung tersebut bukan sekedar patung, tetapi di dalamnya ada kekuatan atau daya tarik atau pesona, sehingga orang yang datang bahkan menyembah, saudara, dan menganggap berhala tersebut ilahi, saudara. Dan ini tentunya ada kekuatan yang bukan sekedar rasional, ya, justru melampaui rasional. Paulus menjelaskan bahwa mereka itu ditarik oleh berhala bisu tersebut untuk menyembah berhala tersebut. Lalu beliau menjelaskan karunia Roh Kudus di dalam konteks seperti ini, ya, disandingkan dengan latar belakang jemaat Korintus pada waktu masih menyembah berhala, saudara. Kenapa? Karena memang di dalam praktek-praktek ibadah penyembahan berhala, hal-hal mistik itu sesuatu yang biasa, saudara. Ya, sesuatu yang memang ada hal-hal yang bersifat mistik, saudara. Dan itu terus-menerus mempengaruhi orang-orang yang ada di jemaat Korintus. Ya, bahkan di ayat 3 ada satu kondisi yang kalau kita baca, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kalau kita baca ayat ini, rupanya di dalam jemaat Korintus itu manifestasi roh itu dimaknai atau dialami tanpa batasan yang jelas, saudara. Ya, mungkin di dalam ibadah jemaat mereka itu pada saat manifestasi Roh Kudus terjadi di dalam ibadah mereka, mungkin ada yang mengatakan atau mengutuki Yesus, tapi juga ada yang menyebut Yesus Tuhan, saudara. Tidak ada batasan yang jelas, ya. Artinya ini Paulus mengatakan tidak mungkin orang yang berkata terkutuk Yesus itu dari Roh Allah, saudara. Tidak mungkin. Kenapa Paulus menyinggung hal ini secara spesifik, bahwa Roh Allah itu tidak mungkin mendorong seseorang untuk mengatakan terkutuklah Yesus. Ini contoh yang sangat spesifik. Mungkin Paulus mendengar bahwa di dalam praktek ibadah mereka ada hal-hal terjadi seperti ini, saudara. Ya, artinya ada manifestasi-manifestasi roh yang sebenarnya nalar Alkitabnya tidak ada, saudara. Ya, kita melihat bahwa seringkali dalam ibadah-ibadah kita juga sekarang ini atas nama manifestasi Roh Kudus itu kadang-kadang yang tidak masuk akal, yang tidak nalar, yang tidak sehat, bahkan yang Alkitab tidak pernah jelaskan, itu terjadi dan dianggap pekerjaan Roh Kudus, saudara. Ya, ya, kita pernah juga mendengar bahwa manifestasi roh bisa di benda-benda tertentu, saudara. Ya, kita pernah mendengar ada satu anak hamba Tuhan, manifestasi roh ada di sepatu, saudara. Ya, bahkan ada pendeta besar itu manifestasi di jas dia buka jasnya, di kibas-kibas lalu dilempar ke tengah-tengah jemaat dan jemaatnya pada rebah semua, saudara. Saya melihat bahwa banyak hal-hal yang liar yang mereka maknai bahwa itu manifestasi Roh Kudus, saudara. Ya, bahkan ada handuk bekas seorang pendeta dinyatakan bahwa Allah hadir di situ, saudara, sehingga diperebutkan. Terlalu banyak, saudara, manifestasi-manifestasi yang cukup tidak masuk akal. Bahkan saya pernah lihat video bagaimana rumput dimakan oleh jemaat. Ya, saya melihat video juga manifestasi roh ada di bola, saudara. Waktu saya melihat video tersebut, ada satu pendeta bermain bola. Setiap jemaat yang datang coba menghampiri bola itu rebah. Ini nalar yang sama sekali tidak berdasarkan Alkitab. Ya, ini mirip yang terjadi di jemaat Korintus. Ya.
mereka tidak bisa memilah dengan benar mana manifestasi Roh Kudus, mana bukan, saudara. Karena mereka sangat membuka diri terhadap pengalaman-pengalaman yang apa saja, yang penting sifatnya supernatural, saudara. Saya juga pernah punya pengalaman cukup unik, saudara, ketika saya masih SMA, merindukan dijamah Roh Kudus, mengalami manifestasi Roh Kudus. Saya sering mendengar bahwa ada kesaksian orang yang, wah, dijamah Roh Kudus rasanya seperti kena setrum, saudara. Ya, dan mereka begitu sukacita saat Roh Kudus menjamah dia. Ya, saya begitu merindukan supaya Roh Kudus menjamah saya, saudara. Dan saya punya kebiasaan tiap malam berdoa, saudara. Nah, saya terus-menerus berdoa dan begitu rindu Roh Kudus menjamah saya, saudara. Nah, satu saat, saudara, betul setelah saya semua pada tidur, saya kebetulan tidur di atas, saudara, ya, ada ranjang susun, saya tidur di atas. Saya berdoa, saya memohon Roh Kudus menjamah saya, saudara. Roh Kudus menjamah saya, lalu setelah beberapa menit saya berdoa, saya merasakan seperti kena setrum, saudara. Ya, saudara, kalau saudara pernah kesetrum, itu rasanya seperti itu. Itu saya kaget setengah mati, seperti kena setrum betul-betul. Lalu saya merasa itu dari Roh Kudus, saudara. Dan saya senang sekali, saudara. Langsung saya turun dari ranjang dan saya bolak-balik bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya dijamah Roh Kudus, saya dijamah Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terus saya naik lagi ke atas dan saya akhiri doa saya terima kasih Tuhan Engkau sudah menjamah saya dan Kau hadir dalam diri saya. Lalu saya tidur, saudara, dan cilakanya, saudara, saat itu saya mau ujian memang. Saya tidur dan setiap 10 menit itu saya merasakan hal itu, saudara. Setiap 10 menit mau tidur, baru mau terus ada lagi kekayaan sampai saya bangun, saudara. Dan itu terjadi berkali-kali, saudara. Terus sampai beberapa kali, sampai 5 sampai 6 kali, saya setiap 5 sampai 10 menit saya nggak bisa tidur. Sampai beberapa kali, saudara. Dan akhirnya saya mohon sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, kalau memang kena setrum ini adalah dari Tuhan, dijamah betul-betul dari Roh Kudus, saya rela tidak tidur sampai pagi, saudara. Saya bilang, Tuhan, nggak apa-apa, saya rela nggak tidur sampai pagi. Setiap 10 menit, 15 menit, Tuhan setrum saya. Untuk saya yakin dan ini dari Roh Kudus, saudara. Tapi kalau bukan, saya bilang, tolong Tuhan, saya besok mau ujian. Saya bilang, saya minta kalau ini bukan dari Kudus, saya tidak lagi mau mengalami. Karena saya nggak kuat kalau nggak tidur, saudara. Dan setelah saya berdoa seperti itu, sampai detik ini kalau saya berdoa tidak pernah kena setrum lagi sama sekali, kecuali saya pegang kabel yang connect ke setrum, saudara. Ya, saya mengalami hal tersebut, saudara. Saya juga sangat rindu waktu itu, saudara. Tapi karena begitu terbuka dengan ingin mengalami hal-hal seperti itu, maka saya bukan mencarinya di dalam kebenaran Alkitab, tetapi mencari dalam pengalaman-pengalaman yang saya dengar dari orang, saudara. Nah, sekarang pun banyak pendeta-pendeta coba niru-niru pendeta lain, saudara. Ya, mencari manifestasi Roh Kudus dengan cara-cara yang sama sekali aneh, lucu, dan bahkan cenderung naif, saudara. Ini sebenarnya ironi, saudara. Ya, latar belakang itulah yang membuat Paulus mengatakan bahwa saya mau kalian tahu kebenarannya tentang karunia-karunia Roh Kudus, saudara. Ini latar belakang kenapa Paulus menulis, saudara. Baru di ayat-ayat berikutnya, Paulus menjelaskan tentang bahwa ada banyak rupa karunia, ada banyak perbuatan ajaib, tetapi satu Allah yang mengerjakannya. Dan kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama, saudara. Jadi semua perbuatan ajaib, pelayanan, karunia-karunia itu dari Allah, dari Roh Kudus, dari Allah yang sama, saudara. Yang Paulus sembah, yang jemaat Korintus juga sembah. Jadi di sini jelas bahwa manifestasi roh itu ada, saudara. Ya, jadi kalau ada pendeta yang menolak hal-hal semacam ini, saya juga tidak setuju, karena kalau hal-hal yang semacam ini, artinya gereja disterilkan dari hal-hal yang bersifat supernatural,
hanya sekedar organisasi biasa. Saya pikir Alkitab mencatat, keempat Injil mencatat, Kisah Rasul mencatat, dan sepanjang Perjanjian Baru mencatat, bahkan Perjanjian mencatat bagaimana Allah hadir dalam tindakannya lewat mujiat-mujiat, perbuatan ajaib, saudara. Jadi kalau ada teologi yang membelenggu Allah atau membelenggu gereja sehingga tidak mengalami kuasa mujizat, mengalami perbuatan-perbuatan ajaib, sebenarnya gereja itu sedang dikebiri, saudara. Allah sedang dibelenggu dengan satu teologi sehingga banyak orang Kristen tidak mengalami penyertaan Allah di dalam tindakan-tindakannya yang ajaib, saudara. Alkitab mencatat bahwa gereja secara gereja mula-mula itu Allah banyak menyatakan mujizat. Sampai detik ini saya masih mempercayai hal tersebut, saudara. Ya, kalau hal-hal supernatural itu dilepaskan, disteril, dikebiri dari gereja Tuhan, maka jelas teologi tersebut teologi yang tidak sesuai dengan kenyataan di dalam Alkitab, saudara. Hanya memang banyak gereja itu mempraktekkan manifestasi Roh Kudus, memaknai perbuatan-perbuatan ajaib dengan cara-cara yang murahan, saudara, bahkan memalsukan, saudara. Ya, saya pernah lihat video bagaimana pendeta Afrika itu ada satu ibu yang tangannya cacat, ternyata bukan cacat, saudara, itu memang punya kelainan sehingga sepertinya mengecil, lalu ketika didoakan bisa panjang lagi, saudara. Ya, 3 pendeta mendoakan orang yang sama. Ya, saudara, ada satu orang yang melakukan penelitian ini, ibu ini di dalam 3 kekayaan berbeda, proses kesembuhannya sama, tangan yang itu juga, orang yang sama, saudara. Banyak penipuan-penipuan juga di dalam praktek-praktek ibadah kesembuhan ilahi atau mujizat-mujizat yang palsu. Ini fakta, saudara. Ya, saya harus katakan bahwa hal-hal semacam ini justru lebih jahat dari orang yang tidak percaya mujizat, saudara. Memalsukan perbuatan ajaib dari Allah itu tindakan yang sungguh menjijikan, saudara, menghina Tuhan, saudara. Ya. Nah, saya mau jelaskan tadi latar belakangnya bahwa memang Paulus perlu dan berkepentingan untuk menjelaskan tentang karunia-karunia Roh ini. Lalu kita melihat tujuan diberikannya karunia Roh Kudus, saudara. Ya, kita lihat di ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 7, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan Roh untuk kepentingan bersama. Jadi jelas bahwa Roh Kudus, karunia-karunia Roh Kudus diberikan kepada gereja Tuhan itu untuk kepentingan bersama. Jadi bukan untuk kepentingan personal, ya, tapi untuk kepentingan gereja sebagai tubuh Kristus, saudara. Ya, karunia apapun itu bukan untuk kepentingan satu orang, saudara. Ya, tetapi untuk kepentingan tubuh Kristus, kepentingan bersama, saudara. Ya, jadi bukan untuk kepentingan seseorang. Itu tujuan mengapa karunia-karunia Roh Kudus diberikan. Karunia apa saja, saudara? Itu diberikan untuk kepentingan bersama. Jadi konteksnya adalah di dalam gereja, saudara. Jadi tidak boleh ada satu pendeta atau seseorang merasa punya karunia menyembuhkan, misalnya, dia buka praktek di rumah, saudara. Ya, buka praktek di rumah, lalu orang-orang datang kepada dia dan memperkaya diri sendiri, saudara. Atau punya karunia nubuat. Ya, setiap orang datang kepadanya minta masa depannya supaya Tuhan lihat melalui dia, saudara. Ya, buka praktek di rumah sendiri, saudara. Itu nggak betul, saudara. Atau ada hamba Tuhan selalu didatangin dan dia memberikan perkataan-perkataan nubuat untuk seseorang, saudara. Untuk masa depan dia, untuk jodoh dia, ini tidak lebih dari seorang dukun, saudara. Ini nggak betul, saudara. Jadi semua praktek karunia Roh Kudus itu konteksnya di dalam jemaat, ya. Konteksnya adalah untuk kepentingan bersama, saudara. Ya. Dan tujuannya tentunya untuk perkembangan jemaat dan bukan untuk untuk kepentingan seseorang atau kepentingan kelompok tertentu, saudara. Ya. Apalagi kalau dia karunia dibuat bandrol harga, ya. Artinya setiap orang yang didoakan dia harus kasih PK sekian, kasih PK sekian. Ini nggak benar, saudara, ya. Itu tujuan dari pemberian karunia Roh Kudus. Jadi untuk kepentingan bersama. Jadi harus, karena ini untuk kepentingan bersama, maka prakteknya adalah di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus, saudara, di dalam ibadah. Jadi konteksnya adalah seperti itu.
Lalu prinsip pemberian karunia. Ya, sebelum kita masuk ke karunia bahasa roh secara khusus, kita baca di ayat 11-nya, masih pasal 12 dari 1 Korintus. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Jadi prinsip pemberian karunia, kita masuk ke prinsip pemberian karunia. Ya, Allah memberikan karunia, ada prinsipnya, yaitu kepada tiap-tiap orang diberikan karunia yang tepat untuk orang tersebut dan sesuai dengan keberadaannya atau tempatnya di dalam tubuh Kristus dan sesuai dengan kehendak Dia. Jadi nggak mungkin Allah memberikan satu karunia kepada orang yang keliru, saudara. Ya, dia tidak memerlukan karunia tersebut, tetapi Tuhan berikan gitu misalnya. Itu tidak mungkin, saudara. Ya, artinya Allah memberikan karunia kepada orang yang tepat, karunia yang tepat, yang sesuai dengan fungsinya di dalam tubuh Kristus. Ya. Kalau kita baca di ayat berikutnya, di ayat 12 sampai ke bawah, bagaimana prinsip prinsip praktek karunia Roh Kudus itu seperti prinsip dalam tubuh Kristus. Paulus mengatakan, kalau semua mata, lalu di mana telinga? Kalau semua mulut, bagaimana mata? Ya, semua orang adalah anggota tubuh Kristus, diberikan tempat yang khusus, saudara. Kalau kita baca di ayat 18, ya, pasal 12 yang sama, tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Ya. Jadi prinsip pemberian karunia itu sama seperti prinsip dalam tubuh Kristus, ya. Karunia yang tepat diberikan kepada orang yang tepat di tempat atau fungsi yang tepat di dalam tubuh Kristus, ya. Jadi nggak mungkin seseorang misalnya Tuhan berikan karunia menjadi bendahara yang baik, tapi dia nggak bisa mengelola keuangan. Ya, itu nggak benar, saudara. Ya, ada pendeta-pendeta tertentu lebih suka memakai orang bodoh yang tidak mengerti keuangan supaya bisa diatur, saudara. Ya, seolah-olah dia orang yang pintar di dalam keuangan, padahal nggak becus apa-apa, saudara. Lalu dipercayakan mengelola keuangan. Sebenarnya tujuannya satu, supaya orang tersebut bisa dibodohi sama pendeta tersebut. Ini nggak benar, saudara. Ya, Allah sendiri memberikan karunia, memberikan tempat yang khusus kepada setiap anggota sesuai dengan orangnya, saudara. Ini memang antara talenta dan karunia roh itu sinergi, saudara. Ya, nggak mungkin Allah itu memberikan karunia kepada orang yang tidak tepat, tidak mempunyai talenta, saudara. Jadi karunia Roh Kudus itu sebenarnya juga satu kuasa untuk mengoptimalisasi kelebihan seseorang, saudara. Kalau kita pernah mendengar tentang perumpamaan Tuhan Yesus yang memberikan talenta kepada 3 orang, 1 5 talenta, 1 3 talenta, 1 lagi 1 talenta, saudara. Lalu dikembangkan, saudara. Artinya begini, Roh Kudus itu memberikan karunia kepada seseorang, kepada orang yang tepat, pada fungsi yang tepat di dalam tubuh Kristus, sehingga dia bisa mengoptimalkan seluruh kekuatan dirinya, saudara. Ya, misalnya seseorang yang memang betul-betul talentnya, passionnya itu kuat di dalam manajerial, kepemimpinan, leadership, Tuhan pasti memberikan karunia-karunia yang berkaitan dengan hal tersebut. Artinya memang Allah itu mendesain manusia sedemikian rupa dengan kelebihan-kelebihan, kekuatan, talenta, lalu diberikan karunia supaya apa yang dia miliki itu betul-betul dioptimalkan, dimaksimalkan di dalam konteks supaya orang tersebut pada tempat yang khusus itu membangun tubuh Kristus, saudara, untuk kepentingan bersama, saudara. Ya, the right man on the right place. Ya, orang yang tepat di tempat yang tepat diberikan karunia yang tepat oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus tidak mungkin sembarangan memberikan karunia kepada seseorang yang padahal dia tahu persis orang tersebut tidak bisa dipercaya, saudara. Ya, makanya kalau kita mengembangkan karunia Roh Kudus, maka Allah akan mempercayakan karunia-karunia lain kepada kita, saudara. Jadi kalau ada praktek-praktek satu gereja sedemikian rupa kacaunya, sehingga banyak orang-orang yang sebenarnya tidak bisa bekerja, tetapi punya karunia-karunia, itu jelas tidak benar, saudara. Pasti karunia-karunia tersebut karunia-karunia yang palsu, saudara. Karena tidak membuat orang tersebut semakin optimal di hadapan Tuhan dan semakin optimal bagi orang lain. Itu jelas pemalsuan karunia, saudara. Ini penting, saudara. Supaya kita tahu yang disebut dengan karunia Roh Kudus, tiap-tiap orang diberikan karunia yang khusus
pada tempat yang khusus, maksudnya adalah Allah memberikan karunia kepada orang yang tepat dengan karunia yang tepat karena fungsi dan tempat yang tepat di dalam tubuh Kristus. Ini harus dipahami, saudara. Jadi tidak mungkin prinsip pemberian karunia melewati hal tersebut. Ya, tujuannya jelas sekali. Prinsipnya, ya, tujuan pemberian karunia tadi kita sudah singgung untuk kepentingan bersama, tapi ada satu hal yang saya singgung lagi di ayat 26. Karena itu jika satu anggota menderita, dari mulai ayat 25 sama tetap di pasal 12, ini masih tujuan, saya lupa singgung satu hal, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Tadi tujuan pemberian pemberian karunia Roh Kudus adalah untuk kepentingan bersama. Lalu ada lagi tambahan di dalam ayat 25-26 ini bahwa tujuan pemberian karunia dalam tubuh Kristus adalah untuk supaya saling memperhatikan, ya, supaya ada kebersamaan dan kesatuan, ya, di mana satu anggota menderita, semua menderita. Satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Jadi kalau gereja yang sehat mempraktekkan karunia Roh Kudus, itu ada kesatuan, ada saling memperhatikan, saudara. Seperti gereja mula-mula, saudara. Ya, Alkitab mencatat bahwa gereja mula-mula di Kisah Para Rasul 2, bagaimana mereka mempraktekkan karunia Roh Kudus sehingga kekurangan mereka menjadi kekurangan bersama, saudara. Bahkan ada orang-orang kaya menjual hartanya supaya bisa diberikan kepada orang yang miskin sesuai dengan kebutuhan mereka. Ada kesatuan, saudara. Ya, jadi bukan semakin individual di dalam gereja, tetapi ada kebersamaan. Sehingga satu anggota menderita, semua menderita. Satu anggota dihormati, semua bersukacita. Ya, tujuan pemberian karunia itu supaya kita saling memperhatikan, supaya ada kesatuan, saudara. Ini untuk kepentingan bersama, saudara. Jadi jelas, lihat, gereja yang sehat itu gereja yang kesatuannya begitu kuat, saudara. Ya, Pak, di Korintus justru tidak. Mereka terjadi perpecahan, saudara. Ya, saya kelompok Apolos, saya kelompok Yesus, saya kelompok Paulus, segala macam, saudara. Ya, justru saling menjatuhkan, saling merugikan. Kita kemarin itu sudah baca. Mereka berbisnis saling merugikan, saling berbuat kecurangan, saling melakukan ketidakadilan, saudara. Ya, justru ini menjadi aneh. Satu sisi jemaat yang punya karunia Roh Kudus, tetapi tidak saling memperhatikan, ya, tetapi bahkan saling melakukan ketidakadilan satu sama lain sehingga merugikan saudaramu. Ya, terus menerus hidup dalam pelacuran segala macam, saudara. Ya, ini saudara silakan ukur sendiri aja, apakah itu karunia dari Roh Kudus, saudara. Ya, Paulus tidak menentang karunia Roh Kudus. Paulus justru mengatakan, saya berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Itu artinya Paulus mengakui dia berbahasa roh. Saya juga berdoa kalau secara pribadi berbahasa roh, saudara. Walaupun tidak setiap hari, saudara. Ya, ini tujuan dari pemberian karunia Roh Kudus. Sekarang kita akan masuk ke hal yang penting. Ya, lalu pasal 13 Paulus menyinggung soal kasih, saudara. Artinya memang karunia Roh Kudus itu harus aplikasinya di dalam kasih. Gereja kalau praktek ibadah penuh dengan karunia Roh Kudus tetapi tidak memiliki kasih, itu semua percuma, kata Paulus di 1 Korintus pasal 13. Biar kamu punya bahasa malaikat, menguasai bahasa manusia, bahasa malaikat, kamu memiliki semua rahasia, tetapi kalau tidak punya kasih, itu percuma. Artinya praktek karunia Roh Kudus itu harus terjadi di dalam kasih. Lihat, saudara, kalau gereja tersebut tidak punya kasih, sederhana, itu karunia Roh Kudusnya palsu, saudara. Ya. Kasih itu panjang lebar, nanti kita akan bahas, ya, di dalam yang lain. Sekarang saya mau bahas soal bahasa roh. Ya. Saya tidak akan bicara soal bahasa roh seperti apa, lafal vokalnya seperti apa, saudara. Yang benar yang mana, ya, lama-lama siki, lama-lama sandal lama atau apa, saya tidak masuk ke itu, ya. Saya tidak berani menghakimi itu salah, sesat, atau benar, atau saya tidak, saudara. Tetapi saya mau jelaskan apa yang Paulus tulis di 1 Korintus pasal 14 ini. Ya, Paulus menyinggung, kita lihat di 1 Korintus pasal 14, Paulus tidak memberikan definisi pengertian dari bahasa roh itu seperti apa, tapi beliau menjelaskan batasan-batasannya, saudara. Ya, kita lihat di ayat pasal 14 ayat 1 dan 2 kita baca, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia
Ya, saya tidak membuat definisi, tetapi batasan-batasannya saja. Ayat 2 saya ulangi, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah. Kenapa? Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Pertama, batasannya adalah bahasa roh bukan bahasa manusia. Ya. Kenapa? Karena tidak seorang manusia yang mengerti kata-kata bahasa. Jadi jelas bahasa roh bukan bahasa manusia. Jadi kalau ada orang mengatakan bahasa roh itu adalah bahasa salah satu bangsa tertentu, cuman kita nggak ngerti, misalnya orang tua itu berbahasa Yunani, oh itu bahasa roh. Enggak. Bahasa itu bukan bahasa manusia. Kenapa? Karena tidak seorang manusia pun mengerti kata-kata bahasa tersebut. Jadi bukan bahasa dari bahasa manusia yang jutaan di dunia ini. Bukan, saudara. Kalau ada peristiwa di Kisah Rasul 2, bagaimana banyak orang-orang mendengar Paulus berkata-kata dalam bahasa manusia, mereka yang mendengar, saudara. Yang orang Persia mendengar dari dalam bahasa Persia, dengan Arab dia dengar dalam bahasa Arab. Jadi bukan berarti murid-murid itu sedang berbahasa Arab, berbahasa Persia, karena mereka mendengar seperti itu. Ya. Ini hal yang berbeda, saudara. Nanti kita bahas ya. Glosolalia itu tentunya peristiwa di Kisah Rasul 2 berbeda maknanya dengan apa yang Paulus maksudkan, saudara. Batasan pertama, bahasa roh bukan bahasa manusia. Ya, karena tidak seorang manusia pun mengerti kata-kata bahasa roh tersebut. Ya, tapi batasan ini bukan berarti terus kita bahasanya ngawur, saudara, asbun gitu. Ya, saya pernah ikut satu seminar tentang penuh Roh Kudus, ya, seorang pendeta yang kalau saya sebut saudara pendengar pasti tahu namanya, saudara. Ya, jadi waktu di akhir ibadah, ya, seminar penuh Roh Kudus, mereka mengundang untuk orang-orang datang, saudara. Siapa yang menerima Roh Kudus? Dia di dalam seminar menjelaskan bahwa tanda-tanda mutlak dari orang yang penuh Roh Kudus adalah berbahasa roh, saudara. Jadi dipanggil semuanya ke depan, banyak orang yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, ya. Tapi sudah ditegaskan bahwa tanda-tanda bahasa roh adalah tanda-tanda orang penuh Roh Kudus adalah dia orang tersebut berbahasa roh. Tidak bisa tidak, katanya. Ya, jadi waktu didoakan satu-satu, didoakan supaya mereka terima Roh Kudus, terimalah penuh Roh Kudus, kan. Lalu pendeta tersebut meminta supaya orang yang didoakan tersebut, semua jemaat yang maju ke depan itu untuk berbicara bahasa roh, ya. Jangan tahan kan. Jangan tahan lidahmu untuk mengucap, kan. Lalu ada satu kalimat yang bikin saya kaget, saudara. Sehingga saya mundur ke belakang. Dia bilang begini, ayo ngomong, asbun, asal bunyi, asbun. Nah, saudara, waktu dia bilang asbun, saya kaget. Lu kok asbun? Gitu loh. Jadi asal ngecap aja, apa aja ucapin aja apa aja yang ada di mulut kamu, asbun aja, asbun. Saya langsung mundur ke belakang. Saya merengut, saudara, kok asbun gitu. Nah, saya nggak ngerti, saudara, ini dari Allah atau bukan, saudara. Tetapi saya nggak mau terima bahasa roh model seperti itu, saudara. Disuruh asbun. Saya nggak tahu apakah lama-lama sandal baru itu benar-benar bahasa roh atau asbun. Saya juga nggak ngerti, saudara. Saya khawatir banyak pengajaran model pendeta ini dianut oleh banyak orang, saudara. Ya, sehingga bahasa roh, berkata-kata bahasa roh itu bahasa asbun, asal bunyi. Yang penting gak mengerti orang lain. Sirama sangka lah, apalah. Nah, ini nggak ngerti, saudara. Alkitab katakan itu bukan bahasa manusia, karena manusia tidak mengerti, tidak seorang pun mengerti. Tapi bukan berarti menjadi alasan untuk kita asbun, saudara. Ya, kalau begitu berarti kita memanipulasi. Itu bukan dari Allah, saudara. Itu dari akal bulus kamu, gitu. Walaupun kita waktu mengucapkan asbun dengan sangat rohani, dengan sangat sungguh-sungguh, dengan sangat sampai nangis, tapi kita supaya dibilang dapat karya bahasa roh, tapi kita asbun, saudara. Itu manipulasi, saudara. Ya. Alkitab mengatakan orang yang berbahasa roh itu membangun diri, tidak membangun, saudara. Karena memang manipulasi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Lalu yang kedua, bahasa roh adalah media komunikasi kepada Allah, ya. Di sini dikatakan bahwa orang yang berbahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Jadi memang media komunikasi. Ya, bahasa roh itu adalah media komunikasi seseorang kepada Allah. Karena orang yang sedang berbahasa roh itu tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi berkata-kata kepada Allah. Jadi personal relationship. Jadi maksudnya satu hubungan pribadi dengan Allah, saudara. Jadi jelas itu satu lafal, satu vokal, satu ucapan, tetapi bukan asbun, saudara. Ya, karena apa? Itu
media kita berkomunikasi dengan Allah, saudara. Lalu yang ketiga, kata-kata bahasa roh itu bersifat rahasia, saudara. Ya, bersifat rahasia. Artinya kata-kata yang kita ucapkan kepada Tuhan, kepada Allah ketika kita berbahasa roh itu bersifat rahasia. Artinya cuma kita dan Allah yang tahu. Kita mengerti maksud dan tujuan dari perkataan kita sendiri ketika berbahasa roh kepada Allah. Dan Allah mengerti, saudara. Ya kalau asbun Allah nggak ngerti, ini ngomong apa nih orang gitu ya. Ketika saya berbahasa roh itu hati saya, jiwa saya sedang mengucapkan sesuatu, saudara. Saya tahu. Saya sedang meninggikan dia, memuliakan dia. Dan saya sedang menangis, saya sedang hancur hati. Saya tahu maksud dan tujuan apa yang saya ucapkan, saudara. Sehingga memang kalau saya berbahasa roh itu bukan setiap saat saya mau, tetapi dalam satu keadaan yang luar biasa, misal dalam keadaan tertekan luar biasa hebat, saudara, punya masalah yang begitu hebat sampai saya sebenarnya nggak sanggup, karena saya punya kebiasaan kalau saya ada masalah tidak pernah cerita kepada istri dan anak saya, saudara. Saya simpan sendiri dan saya hanya bicara kepada Allah, saudara. Apapun yang saya alami, saya selalu coba pertama kali mempersoalkan tersebut dengan Allah, saudara. Sehingga kalau begitu hebat, saudara, ya saya akan mengucapkan kata-kata yang saya sendiri tidak mengerti artinya, tetapi saya tahu, saudara, maksud dan tujuan dari perkataan saya tersebut, saudara. Ya, kadang-kadang nangis, saudara, seperti itu. Ya, tapi saya nggak bilang bahwa pola saya ini sama, saudara. Saya cuma mau bilang bahwa kata-kata tersebut bersifat rahasia. Nggak selalu bersifat keluhan, saudara. Tapi jelas, itu bersifat rahasia. Arti tidak umum, saudara. Kalau tidak diberikan kami menafsirkan, orang lain tidak ngerti. Ya, karena memang perkataan itu khusus untuk Allah, saudara. Dan khusus untuk kita sendiri. Ya. Tetapi memang kalau kita mau berbahas kata-kata dalam bahasa roh di dalam jemaat, itu kita punya kewajiban untuk meminta Tuhan memberikan kami menafsirkan, atau orang lain. Kalau enggak, diam, kata Tuhan. Ya, nanti kita baca, saudara. Lalu yang keempat, bahasa roh itu membangun diri sendiri. Kenapa demikian? Ya, membangun diri sendiri. Jadi orang yang berbahasa roh itu sebenarnya pertama-tama dia membangun imannya sendiri, membangun diri sendiri, saudara. Kok bisa membangun diri sendiri? Membangun sendiri bukan dipahami secara mistik. Sehingga orang kalau berbahasa roh tidak mengerti, dia terus secara mistik, pokoknya secara emosi dia seneng. Wah, terus dia yakin gitu. Atau dia sedang bergumul untuk satu persoalan, terus dia berbahasa roh, dia yakin persoalan sudah selesai. Atau dia berdoa untuk supaya sakitnya sembuh, begitu berbahasa roh terus dia imannya dibangun, yakin sudah sembuh. Nggak taunya tetap sakit, saudara. Berjam-jam kemudian tahu masalahnya tetap ada. Bukan secara mistik seperti itu, saudara. Ya, jadi bukan keyakinan di dalam perasaannya. Oh, kita yakin semakin dikuatkan, bukan seperti itu. Ya, kenapa dibangun kata-kata roh ketika kita berbahasa membangun diri kita sendiri? Karena memang kita mengerti maksud dan tujuan dari perkataan tersebut. Kita dibangun dari pengertian kata-kata bahasa roh tersebut, saudara. Dengan doa kita sendiri, ketika kita berdoa, kita dibangun oleh doa kita sendiri, saudara. Oleh penyerahan kita sendiri kepada Allah, saudara. Jadi bukan membangun diri sendiri secara mistik. Salah, saudara. Keliru. Ya. Jadi kenapa membangun diri sendiri? Karena memang bahasa roh yang kita ucapkan itu kita pahami artinya, kita mengerti maksud dan tujuannya, sehingga itu membangun diri sendiri. Kalau kita baca di ayat 4 dan 5 ini jelas sekali. Siapa yang 1:14 ayat 4 dan 5. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, yang bangun jemaat. Ayat 5, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi supaya bisa membuat jemaat dibangun, ya orang yang berbahasa roh di dalam jemaat, dia harus minta supaya Tuhan memberikan karunia menafsirkan, atau berdoa supaya orang lain punya karunia menafsirkan dengan bahasa roh yang saya ucapkan tadi, saudara. Sehingga jemaat dibangun. Kenapa jemaat dibangun? Bukan juga secara mistik, saudara. Ya, ada orang bahasa roh terus jemaat, wah luar biasa Tuhan hadir, bukan. Tetapi karena ada karunia yang menafsirkan, ya, sehingga dia paham maksud dan tujuannya. Mengerti, saudara, ya? Jadi bahasa roh itu batasannya ada 3. 1, bahasa roh bukan bahasa manusia, karena tidak seorang manusia pun mengerti kata-kata tersebut. Bahasa roh adalah media komunikasi kepada Allah. Kata-kata bahasa roh bersifat rahasia, dan bahasa roh itu membangun diri sendiri. Kenapa demikian? Karena ketika kita berbahasa roh, kita mengerti maksud dan tujuannya, saudara.
Ya, kalau kita tidak mempunyai karunia menafsirkan atau orang lain menafsirkan bahasa roh yang kita ucapkan, maka bahasa tersebut menjadi karunia yang sia-sia. Paulus mengatakan kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara kalau tidak ada karunia menafsirkan, saudara. Ya, jadi setiap orang yang berdoa berbahasa roh dia wajib meminta Tuhan memberikan karunia menafsirkan supaya jemaat dapat dibangun. Kita lihat ayat 13-nya jelas sekali. Karena itu, ya ayat 13 pasal 14, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkan.